Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Siswa-siswi kelas 12 KGSP 2 yang saya banggakan, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat untuk belajar ya. Bapak Gunawan yang saya hormati juga selaku partner dalam mengajar, pada pertemuan kali ini Kamis 21 Oktober tahun 2021 untuk mata pelajaran estimasi biaya konstruksi sanitasi dan perawatan masih membahas tentang pekerjaan sanitasi. Sehingga di sini saya sajikan untuk analisa pekerjaan sanitasi ya. Analisa pekerjaan sanitasi ada sekitar 26 ya, 29 macam ya. 29 macam. Nah, nanti Anda isikan identitas Anda di sini, nama, nomor presensi, kemudian kecamatan tempat tinggal Anda, ya Anda isikan dulu. Nah, setelah Anda isikan, kemudian Anda membaca satu persatu dari analisa ke-29 analisa ini. Contoh, saya contohkan yang pertama di sini ada analisa 1 meter panjang pipa PVC diameter 4 in. Terdiri dari bahan dan upah. Kemudian dari bahan ini apa saja yang akan muncul di daftar harga upah dan bahan, Anda masukkan ke sana. Kita ambil contoh di sini ya, satu saja. Bahan terdiri dari pipa PVC, sehingga yang masuk apa? Pipa PVC ya. Yang masuk pipa PVC satuannya meter panjang. Yang ini masuk tidak masuk ya, karena ini hanya prosentase dari harga pipa di sini nanti. Ya, sehingga yang masuk hanya pipa PVC. Oke, kita masuk ke klik daftar harga upah dan bahan. Kita masukkan ya tadi pipa PVC, satuannya meter panjang. Kita ikuti satuan yang ada di sini. Kemudian spesifikasinya Anda tentukan sendiri ya. Misalnya kita akan memakai merek Wafin atau merek yang lain. Boleh ya, silahkan. Kemudian harga satuannya kita mendapatkan harga katakanlah 13.000 per meter panjang. Dari mana daftar harga ini? Ya, sumber informasinya kita dapatkan dari misalnya peraturan PU Kulon Progo. Nah, ketika Anda menyebutkan informasi ini, maka Anda juga harus menyertakan data dukungnya. Buktinya apa kok bisa 13.000? Ini sumber informasinya, peraturannya PU Kulon Progo. Mana peraturannya? Nah, itu harus Anda sertakan saat mengumpulkan. Kalau misalnya peraturan sumber informasi ini, harga ini dari aparat setempat, artinya aparat tempat tinggal Anda atau mungkin dari tetangga atau toko, ya Anda sebutkan di sini sumber informasi, misalnya dari bapak siapa ya. Jadi data ini benar-benar bisa Anda pertanggungjawabkan ketika nanti ada cross check ya, dari mana data ini kok bisa Anda dapatkan, dari mana sumbernya, kok bisa ketemu harga sekian ini. Nah, sehingga RAP yang Anda susun ini benar-benar RAP yang bisa digunakan, bukan hanya sekedar menyusun saja. Kemudian lanjut, yang bahan sudah ya. Kemudian kita masuk ke yang upah. Yang upah terdiri dari apa saja di sini? Ada tukang batu, pekerja, kepala tukang, mandor. Nah, kita ambil contoh satu saja, misalnya tukang batu ya, kita ambil satu. Tukang batu kita nanti masukkan di sini. Tukang batu ya. Kemudian satuannya apa? Kita ikuti di sini. Orang per hari. Orang per hari kita masukkan. Spesifikasinya apa? Ya, spesifikasinya ini masuk di daerah mana tukang batu itu. Kalau kecamatan Anda itu di Sentolo, maka di sini tulis saja spesifikasinya Sentolo gitu, atau mungkin kelurahan juga bisa Anda isikan di sini.
Harga satuannya berapa? Ya kembali lagi seperti yang harga bahan tadi, sumbernya dari mana, maka itulah nanti yang menjadi standar harga. Katakanlah di sini misalnya di Sentolo harganya tukang batu 85.000. Nanti jangan disamakan dengan teman Anda yang lain ya. Bisa jadi akan selisih 5.000 atau 10.000 dengan daerah lain, tidak apa-apa. Yang penting data ini betul-betul bisa Anda pertanggungjawabkan ketika nanti ada cross check. Cross check itu ya pengecekan data kevalidan itu. Sehingga data ini RAB ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa Anda pertanggungjawabkan. Kemudian masih ada lagi enggak pekerja? Oh ada, ini pekerja, kepala tukang, mandor dan seterusnya. Nah ini item-item yang di sini Anda masukkan ke dalam tabel ini. Nah misalnya lagi di pekerjaan yang lain Anda menemukan pipa PVC lagi sama, diameternya sama enggak? Misalnya sama ya, kalau di sini jelas beda ini. Misalnya pipa PVC sama diameternya, maka cukup satu saja yang Anda masukkan di sini. Ya. Kemudian ada tukang batu di sini, tukang batu ada enggak? Ada. Kalau misalnya ada sama, cukup Anda masukkan satu saja. Ya. Anda masukkan satu saja. Sehingga daftar tenaga dan bahan di sini adalah daftar tenaga bahan dan upah yang dibutuhkan dalam semua analisa sampai 29 analisa tadi. Ya. Jadi hanya satu-satu di sini. Sehingga nanti di sini ketika tukang batu di analisa ini akan sama dengan tukang batu yang ada di analisa yang satu ini. Nah, kemudian kalau ini sudah terisi semua, maka yang di kolom harga satuan yang di sini yang dianalisa itu Anda linkkan dengan yang di daftar upah dan bahan. Caranya bagaimana ya? Cukup Anda ketik sama dengan, kemudian dicari ini apa namanya, pipa PVC, kita cari di bahan ya. Pasti saya yakin Anda juga sudah sangat paham sekali. Kemudian cukup di enter. Nah, kemudian ini di perkalian juga sama ya. Harga satuan dikalikan dengan koefisien. Ya. Maka akan ketemu kebutuhan bahan untuk pekerjaan ini anggarannya adalah 15.600. Perlengkapannya bagaimana? Ya ini, ikuti ini. Perlengkapan dari mana? 30% dari harga pipa. Maka 30% kali harga ini ya. Dan seterusnya. Dan ini harus terisi secara otomatis ya. Kolom ini, kolom G dan kolom H itu harus terisi secara otomatis. Ketika Anda mengubah harga satuan di sini, salah satu harga satuan katakanlah ini misalnya kita ganti 20.000 ya, maka di sini juga akan langsung otomatis berubah 20.000. Kita kembalikan lagi misalnya 13.000, maka di sini juga akan berubah menjadi 13.000. Sehingga yang perlu Anda update nantinya adalah harga tukang atau harga tenaga dan juga bahan. Kalau ini tidak berubah maka di sini juga akan tetap. Karena koefisien ini sudah mengikat, artinya Anda sudah tidak perlu pusing-pusing lagi mikir ini, tinggal update saja harga satuan di sini di tempat Anda ya. Silahkan dari 29 analisa ini Anda buat di Excel ya, kemudian Anda masukkan sesuai perintah. Ini harus terisi otomatis, sehingga saya nanti mudah saja ketika saya merubah harga satuan di sini. Kalau di sini nanti tidak berubah, berarti Anda tidak melakukan link dari harga satuan yang ada di analisa ini. Itu yang menjadi tugas Anda hari ini. Dan poin penekanannya di sini adalah Anda memahami setiap item. Yang pertama, setiap item ini Anda pahami, Anda uraikan. Kemudian yang kedua adalah Anda lebih memahamkan lagi bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel, sehingga nanti ketika Anda sudah mahir, sudah bisa, sudah tidak ada masalah lagi untuk menyusun RAP.
Kemudian mohon diperhatikan juga apa yang perlu diisi. Kemudian di sini sudah saya berikan catatan-catatan, tolong dibaca, dipahami, dan silahkan dikerjakan dengan kemampuan Anda, ya. Artinya jangan sekedar tugas ini selesai Anda kerjakan, tetapi yang Bapak harapkan adalah Anda benar-benar bisa mengerjakan tugas ini, Anda memahami, sehingga nanti ketika sudah siap terjun atau siap PKL atau siap PI, atau bahkan siap dimintai tolong tetangga Anda untuk menghitungkan RHP, Anda sudah benar-benar bisa, sudah siap begitu. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.